Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أكرمكم الله. Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan dalam bab selanjutnya dari kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, dzikru istihbabi ifsya'is salam wa izharil bishri wat tabassumi, penyebutan akan anjuran untuk menebar salam dan menampakkan kebahagiaan serta menampakkan senyum bagi sesama manusia. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-wajibu 'alal muslim, sudah menjadi satu kewajiban atas seorang muslim, idza laqiya akhahul muslim, apabila ia berjumpa dengan saudaranya yang muslim, an yusallima alaih, untuk mengucap salam kepadanya, mubtasiman ilaih, menebar senyum kepadanya. Fa inna man fa'ala dzalika, karena sesungguhnya siapa saja yang melakukan hal itu, tuhatta anhuma khatayahuma kama tuhatta warqus syajar fi syita'i idza yabisa wa qad istahaqqal mahabbah man a'tahum bishri wajhihi. Yang wajib atas seorang muslim ialah apabila berjumpa dengan saudaranya muslim, hendaknya ia mengucapkan salam dan menebar senyum, karena sesungguhnya yang demikian itu dapat menghapuskan dosa yang ada pada keduanya. Seperti halnya daun-daun senantiasa berguguran di musim panas jika daun-daun itu mengering. Sungguh orang yang mengucapkan salam kepada saudaranya berhak untuk mendapatkan kecintaan. Karena di samping itu ia juga menampakkan kebahagiaan di wajahnya. Banyak hadis yang mengetengahkan akan hal ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan salam. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salam ini adalah satu perkara yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang
dan kecintaan antar sesama teman atau antar sesama muslim. Nabi menyampaikan, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu hal yang jika kalian lakukan maka akan tumbuh benih-benih kecintaan di antara kalian. Beliau mengatakan, absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dikatakan dalam sebuah syair, ilqa bil bishri man laqaita minan nasi jami'an walaqihim bit talaqah. Lemparlah kebahagiaan kepada siapa saja di antara manusia yang kau jumpai, dan tebarkan senyuman di wajah. Syair ini diungkapkan oleh Ahmad bin Bakar bin Khalid al-Yazidi kepada Sa'id bin Ubaid al-Ta'i. Kemudian Habib bin Abi Thabit juga mengatakan, min husni khuluqir rajul an yuhaddisa sahibahu wa huwa yatabassam. Termasuk di antara baiknya akhlak seseorang adalah kalau ia mengajak bicara kepada temannya, ia menebar senyum. Jadi tidak bicara dalam keadaan wajahnya tidak enak dipandang, tetapi senantiasa menampakkan wajah yang ceria di hadapan temannya, senantiasa menebar senyum kepada teman-temannya. Ini adalah bagian daripada akhlak yang baik, bagian daripada akhlak yang mahmud, akhlak yang terpuji, sehingga siapa saja orangnya yang melihat temannya dalam keadaan gembira, yang melihat temannya dalam keadaan tersenyum, tentu ia merasa bahagia, dan tidak menutup kemungkinan akan timbul pula pada dirinya kebahagiaan serta rasa kasih sayang, sehingga dengan itu semakin kokohlah persaudaraan yang ada. Karena itu maka sudah sepatutnya masing-masing kita ketika berjumpa untuk menebar salam, kemudian juga ketika berjumpa menampakkan wajah yang gembira, wajah yang bahagia, apalagi jika kemudian disertai dengan senyuman. Hal yang demikian tentu dapat membuat timbulnya kasih sayang dan kecintaan. Jangan sampai seseorang ketika berjumpa dengan temannya menampakkan wajah yang cemberut, ya, ditambah lagi tidak pernah menyampaikan salam, tidak pernah menyapa, ya. Ini adalah bagian daripada akhlak yang jelek. Ini bagian daripada akhlak yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Karena tentu yang demikian ini akan menimbulkan kedengkian, akan menimbulkan kebencian, ya, dan akan menjauhkan rasa tumakninah ketika duduk bersama-sama dengan teman, ya, atau dengan sahabat. Kemudian Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala menyebutkan bab lainnya, yaitu zikru ma ubiha minal mizah lil mar'i, penyebutan tentang bercanda yang dibolehkan bagi seseorang, wa ma kuriha lahu minhu, dan yang dibenci, karena tidak setiap membuat senang orang lain atau membuat tertawa orang lain itu terpuji. Tapi di sana ada ketentuan-ketentuan syariat yang harus senantiasa diperhatikan. Terlebih ketika bergurau atau bercanda itu terkadang menimbulkan kebencian dan permusuhan, karena tentunya setiap orang itu tidak bisa disikapi dengan sikap yang
sama. Masing-masing orang punya watak dan tabiat yang berbeda-beda. Karena itu, maka cara menghadapinya pun harus berbeda-beda. Tidak bisa ya setiap orang kita lakukan muamalah yang sama terhadapnya. Karena barangkali ketika kita bercanda dengannya, justru akan timbul kemurkaan dan kebencian daripadanya. Karena itu, masing-masing kita jika hendak bercanda atau bergurau, sebaiknya hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah dikenal, ya, dalam artian satu sama lain sudah saling mengenal watak dan kepribadian. Adapun kalau orang yang baru bertemu kemudian dicandai atau diguraui, maka tentu saja hal ini akan menimbulkan efek yang jelek atau mudarat yang besar. Karena itu Abu Hatim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa al-mizahu ala darbain. Mizah, yakni bercanda atau bergurau, itu ada dua macam. Famizahun mahmud wa mizahun madmum. Ada bercanda dan bergurau yang terpuji, namun ada juga bercanda dan bergurau yang terlarang. Ya, memang benar bahwa bercanda bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi kalau seseorang terlalu mendalam-dalam, terlalu berlebihan ya dalam hal bergurau atau bercanda, maka tentu akan menimbulkan mafsadah yang besar. Seperti halnya tertawa. Tertawa adalah sesuatu yang dibolehkan, tetapi akan menjadi aib, akan menjadi celah bagi seseorang ketika ia tertawa dengan bentuk melampaui batasan. Fa ammal mizahul mahmud fa huwa alladhi la yashubuhu ma kariha Allah azza wa jalla wa la yakunu bi ismin wa la qati'ati rahmin. Mizah yang terpuji, bercanda yang terpuji adalah yang tidak dicampuri di dalamnya dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah azza wa jalla, dan tidak pula disertai dengan dosa, wala qati'ati rahmin, tidak juga menyebabkan terputusnya hubungan tali silaturahmi. Ini bercanda yang terpuji, yang tidak bercampur dengan apa yang dimurkai oleh Allah, tidak mengandung dosa, tidak pula menimbulkan terputusnya tali silaturahmi. Dari definisi bercanda yang terpuji ini tentu saja dapat kita pahami bahwa kalau seseorang bergurau atau bercanda dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka canda yang seperti ini adalah canda yang dilarang, canda yang diharamkan. Atau kalau seseorang bercanda dan bergurau dengan sesuatu yang mengandung dosa, ini juga merupakan hal yang dilarang. Apalagi kalau seseorang bercanda dengan temannya yang kemudian terputus hubungan silaturahmi antara dia dengan temannya. Ini ya hal yang sangat tercela dan dilarang. Karena itu Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ammal mizahul mazmum, adapun mizah al-mazmum, bercanda yang tercela, falladhi yuthirul adawah, adalah mizah atau bercanda yang menimbulkan permusuhan, bercanda yang menebarkan permusuhan, wa yudhabul baha, dan bercanda yang melenyapkan kewibawaan, wa yuqta'us shadaqah, serta bercanda yang memutuskan sedekah, wa yujarri ad-dani alaih, juga bercanda yang menyebabkan orang-orang rendahan bersikap berani kepadanya, wa yuqadus syarif, serta bercanda yang menyebabkan seorang yang mulia menjadi benci.
Ini diantaranya bercanda yang tercela. Pertama, bercanda yang menimbulkan atau menebarkan permusuhan. Kemudian bercanda yang melenyapkan kewibawaan. Lalu bercanda yang dapat memutuskan sedekah. Bercanda yang menyebabkan orang yang rendahan itu berani. Kemudian juga bercanda yang menyebabkan orang yang mulia itu merasa benci atau menimbulkan kebencian pada diri orang yang mulia. Ini diantaranya bercanda yang tercela. Ya, masing-masing kita hendaknya memperhatikan hal-hal yang seperti ini, karena terkadang ketika kita berjumpa dengan teman, kemudian terjadi sedikit canda atau sedikit gurau, ya, tanpa terasa ternyata ya canda yang dilakukan itu justru malah menumbuhkan kebencian atau justru malah melenyapkan kewibawaan. Ini harus diperhatikan, ya. Ingat bahwa memang bercanda adalah hal yang dibolehkan, dengan catatan jangan sampai ya bersinggungan dengan apa yang dimurkai oleh Allah, jangan sampai mengandung hal-hal yang termasuk dalam kategori dosa, juga jangan sampai menyebabkan ikatan persaudaraan itu menjadi sirna. Kemudian dikatakan oleh seorang penyair, akrim jalisaka la tumazih bil adha innal mizaha qura bihil adghan kam min mazahin jadda habla qarinihi fatajazzamat min ajlihi al aqranu. Akrim jalisaka, hormatilah teman dudukmu. La tumazih bil adha, janganlah engkau mencandainya dengan sesuatu yang menyakitkan. Innal mizaha tura bihil adghanu, sesungguhnya bercanda itu dapat menampakkan permusuhan. Kam min mazahin, berapa banyak orang yang suka bercanda jadda habla qarinahu, kemudian memutuskan ikatan pertemanannya. Fatajaddamat min ajlihil aqranu, sehingga terputuslah karena bercanda pertemanan. Ya. Tentu saja bercanda yang menyebabkan terputusnya tali silaturahmi, terputusnya ikatan persaudaraan, kemudian munculnya kemurkaan dan kebencian serta permusuhan, ini adalah bercanda yang masuk dalam kategori mazmum, yang tercela. Karena itu, maka berhati-hatilah ketika kita ingin mencandai seseorang. Tidak dipungkiri bahwa di antara canda itu dapat menimbulkan kesegaran, ya, juga dapat menimbulkan kasih sayang, ya. Tetapi kalau seseorang tidak berhati-hati, maka justru akan menjadi bumerang, ya. Oleh karena itu Imam Abu Hatim mengatakan, wa inna ma summiyal mizahu mizahan li'annahu zaha anil haq. Sesungguhnya al-mizah dinamakan dengan mizah karena zaha anil haq. Zaha anil haq itu maknanya menggeser dari al-haq, ya, menggeser dari al-haq. Artinya dapat menimbulkan mudarat, dapat menimbulkan bahaya-bahaya seperti permusuhan yang tadi telah kita sebutkan, kemudian juga terputusnya tali silaturahim dan ikatan pertemanan. Wa kam min iftiraqi baina akhwain, betapa banyak terputusnya pertemanan dua orang sahabat. Wa hujran baina muta'alifain, dan saling membelakangnya antara dua orang yang tadinya berdekatan. Kana awwala zalikal mizah, semua itu penyebab pertamanya adalah bercanda, ya. Semua itu penyebab utamanya adalah
bercanda. Dua orang yang tadinya akrab kemudian malah saling menjauh, ya. Dua orang yang tadinya bersatu malah saling membelakang. Ini semua penyebab pertamanya adalah dari bercanda. Jadi bercanda itu kalau dilakukan pada tempatnya dan dengan cara yang benar, ini tentu akan menimbulkan kemaslahatan. Tetapi kalau bercanda diletakkan bukan pada tempatnya, ya, dan mengandung sesuatu yang justru dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini akan menimbulkan mudarat yang besar. Ya, akan menimbulkan mudarat yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang bercanda, ya, entah itu bersama dengan keluarganya atau juga bercanda dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi beliau tahu, ya, beliau tahu keadaan sahabatnya, kapan beliau bercanda dengan sahabatnya. Tidak setiap waktu, setiap kali ketemu dengan sahabatnya beliau bercanda. Demikian pula kita seharusnya. Tidak setiap waktu, setiap saat ketemu dengan teman itu kemudian bergurau dan bercanda, yang pada akhirnya dikhawatirkan masing-masing diri kita akan tergelincir, ya, masing-masing diri kita akan lupa diri. Nah, ini yang berbahaya ketika kita lupa diri. Akhirnya satu sama lain saling mencandai dengan canda-canda yang menyakitkan, ya, dengan gurauan-gurauan yang menyakitkan. Tidak jarang dari hasil bercanda itu kemudian timbul perdebatan, ya. Tidak jarang dari hasil bercanda itu timbul perdebatan. Padahal seorang yang berakal, seorang muslim sudah sepantasnya untuk menjauhi canda, ya. Li'annal mira' madmum, karena sesungguhnya yang namanya bercanda atau berdebat itu adalah perkara yang tercela fil ahwali kulliha, dalam setiap keadaan. Dan orang yang berdebat biasanya dia punya keinginan untuk melenyapkan lawan debatnya. Dan lawan debatnya tidak lepas dari dua keadaan. Bisa jadi lawan debatnya itu adalah orang yang lebih rendah ilmunya daripada dia. Ini aib. Bagaimana mungkin seseorang berdebat dengan orang yang lebih rendah ilmunya dengan dia? Kemudian yang kedua, bisa jadi lawan debatnya itu adalah orang yang lebih pandai daripadanya. Ini juga sama, bagaimana mungkin seseorang mau berdebat dengan orang yang lebih pandai daripadanya. Nah, itu debat tidak akan pernah ada akhirnya, ya. Debat tidak akan pernah ada akhirnya. Dan ternyata salah satu penyebab timbulnya perdebatan adalah al-mizah. Diawali dengan canda, diawali dengan gurauan, hingga masuk kepada perdebatan. Nah, ini kalau sudah masuk dalam persoalan debat, maka sudah berbahaya. Karena walau bagaimanapun mendapatkan kebenaran itu bukan dengan cara debat, ya, bukan dengan cara debat. Sampai kapanpun perdebatan tidak akan pernah menghasilkan kebenaran dan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan serta kemaslahatan. Sering kita singgung bahwa likulli maqal maqam, wa likulli maqam maqal. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Kalau pembicaraan kita, ya, di tengah keluarga kita sama dengan pembicaraan kita di tengah teman-teman kita, maka ini enggak beres. Akan menimbulkan keruksakan. Ya. Kalau bahasa kita yang kita gunakan di depan teman-teman kita sama dengan bahasa kita yang kita gunakan di depan orang tua, di depan keluarga, maka ini akan menimbulkan kemudaratan. Demikian pula dalam hal bercanda. Kalau bercanda kita bersama dengan istri, bersama dengan keluarga, sama dengan bercanda kita terhadap teman-teman, ya, ini akan menimbulkan mafsadah yang besar. Dan ini hanya akan menimbulkan jatuhnya kewibawaan, ya, jatuhnya kewibawaan. Di sini
Imam Ibn Hibban rahimahullahu taala menukil ucapan Imam Al-A'raj, Abu Abdurrahman Al-A'raj, di mana beliau mengatakan qala Abu Abdurrahman Al-A'raj kana Ibrahim ibnu Adham yuhaddithuna wa yudahikuna wa idza ra'a ghayrana qala hadha jasus. Al-A'raj Abu Abdurrahman mengatakan bahwa Ibrahim bin Adham salah seorang ulama ahli hadis, ya, masyhur. Ibrahim bin Adham, beliau adalah seorang yang biasa ngobrol bersama kami, biasa berbicara bersama kami, wa yudahikuna, dan terkadang membuat kami tertawa. Tetapi ketika beliau melihat orang lain selain kami, maka beliau mengatakan hadza jasus, ini jasus. Apa yang dapat kita ambil faidah dari ucapan Ibrahim bin Adham ini? Ya, beliau betul-betul menerapkan likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Di saat beliau berkumpul dengan orang-orang yang beliau kenal, maka beliau ngobrol biasa. Bahkan tak jarang membuat tertawa orang-orang yang ada di sampingnya. Karena beliau sudah sering berjumpa dengan mereka. Beliau tahu tentang mereka. Maka beliau pun bergaul biasa dengan mereka. Tetapi ketika ada orang lain yang beliau belum kenal karakternya, beliau belum kenal sifatnya, beliau belum kenal wataknya, maka beliau tidak sembarangan bicara dan tidak sembarangan membuat tertawa orang yang tidak beliau kenal. Makanya beliau mengatakan hadza jasus, ini jasus. Artinya beliau akan menjaga diri. Ya. Bayangkan kalau misalkan kita biasa berjumpa 10 orang biasa bertemu. Pembicaraan yang terjadi di dalamnya biasa. Terkadang salah seorang di antara mereka membuat temannya tertawa. Tetapi ketika ada orang lain dan kemudian yang 10 orang ini menganggapnya sama seperti mereka yang 10 orang, maka ini akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Bisa jadi orang yang baru yang datang ke tengah-tengah mereka itu tidak suka bercanda. Ya. Atau bisa jadi orang yang baru datang ke tengah-tengah mereka itu adalah orangnya pendiam, tidak suka banyak tertawa. Sehingga ketika diajak bercanda, itu justru malah menyakitkan hatinya. Karena itu, maka seseorang ketika bercanda dengan keluarganya, tentunya dengan canda-canda yang khas. Ya. Demikian pula ketika bercanda dengan temannya, itu dengan canda-canda yang khas, ya. Karena memang setiap orang itu tidak bisa disamakan. Beliau juga mengatakan la yumazihuka illa man yuhibbuka. Tidak ada yang mencandaimu kecuali orang yang menyukaimu. Tentu saja persoalan suka dan menyukai itu bukan persoalan yang begitu saja datang. Tetapi hal tersebut melalui proses yang barangkali cukup lama. Orang yang baru ketemu gak mungkin langsung akan senang dan suka. Ya. Tapi kalau sudah sering ketemu bersama-sama, pahit, manis, susah, senang, bersama-sama, ya, kemana-mana bersama. Ketika ditimpa kesusahan semuanya merasa susah. Ketika ditimpa kesenangan semuanya merasa senang. Nah, yang seperti ini kalau kemudian di antara mereka ada sedikit canda, ada sedikit gurauan, ini hanya menunjukkan bahwa antara mereka itu terjalin sebuah kasih sayang, ya, terjalin sebuah persaudaraan. Tapi tetap tentunya harus memperhatikan, ya, etika-etika bercanda, karena dikhawatirkan justru canda yang dilakukan itu dapat menimbulkan al-baghdha, ya, dapat menimbulkan kebencian, dapat menimbulkan al-adawah, permusuhan, hingga pada akhirnya hancurlah pertemanan yang telah dibina sejak sekian lamanya. Namanya pertemanan, persahabatan, al-ukhuwah itu bukanlah sesuatu yang mudah, ya, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalin dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diciptakan.
Banyak orang yang berkumpul, tetapi hati mereka tidak bersatu. Banyak orang yang berkumpul secara zahirnya, tetapi ukhuwah tidak terjalin. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka itu bersama, tetapi justru hati-hati mereka itu berbeda-beda. Ya, hati mereka saling membelakang. Nah inilah yang menunjukkan bahwa yang namanya ukhuwah itu bukanlah persoalan yang mudah. Yang namanya persahabatan bukanlah persoalan yang mudah, tetapi ia adalah merupakan persoalan yang besar dan masing-masing kita harus berusaha untuk menumbuhkan timbulnya ukhuwah, kasih sayang, persaudaraan terhadap sesama teman. Di antaranya dengan paling tidak absus salam, ya, menyampaikan salam ketika berjumpa, kemudian juga menampakkan wajah yang ceria. Kan enak kalau semua orang yang kita jumpai wajahnya dalam keadaan tersenyum ketika bertemu dengan kita, akan timbul perasaan senang pula dalam hati kita. Beda ketika kita bertemu dengan si A, ini mah wajahnya cemberut weh. Mungkin hati itu akan timbul perasaan benci. Kenapa kok begini? Ya. Atau tidak jarang akan menimbulkan rasa su'udzon. Jangan-jangan dia marah terhadap saya. Jangan-jangan dia tidak suka terhadap apa yang saya lakukan. Nah, ini pasti akan begitu. Tapi kalau setiap orang, ya, wajahnya ceria, tersenyum, menampakkan talaqatul wajh, ya. Kemudian juga bisa syatul wajh, wajahnya marahmai kalau kata orang Sunda, itu jelas akan menimbulkan kasih sayang. Bahkan dikatakan bahwa bisa syatul wajhi idamul ulama. Wajah yang marahmai, wajah yang ceria itu adalah bagian daripada santapannya para ulama. Artinya bahwa para ulama itu senang menampakkan wajah yang ceria di hadapan orang lain. Memang kita harus banyak meniru akhlak dan karakter serta pribadi para ulama, sehingga semua orang itu dapat mencintai kita dan kita pun mencintai mereka. Ya, bayangkan para ulama itu dicintainya bukan hanya dengan kawan-kawannya saja, tetapi lawan pun terkadang mencintai sosoknya. Seperti misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Siapa yang tidak kenal kepribadian beliau? Bukan hanya orang-orang yang dekat saja yang mencintai beliau. Bukan hanya ahlu sunnah saja yang mencintai beliau. Tetapi selain ahlu sunnah pun tunduk dan tidak bisa apa-apa ketika melihat kepribadian dan akhlak beliau. Ya, semua orang menyatakan bahwa Syekh bin Baz adalah syekh yang fadil, syekh yang punya akhlak yang mulia, diakui oleh kawan dan lawan. Nah ini, ya. Dan menumbuhkan akhlak yang baik juga butuh perjuangan tentunya, butuh usaha mencari penyebab hal-hal yang dapat menumbuhkan akhlak yang baik. Itu bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, ya, bukanlah sesuatu yang datang begitu saja, tetapi memang harus dibangun, harus dibina, sehingga ketika ia menjalani kehidupannya dan berbarengan bersama dengan manusia akan terlihat nampak akhlak-akhlak dan karakter yang mulia dari dirinya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.